Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggoro Widatmoko. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang cara membuka rekening saham, investasi reksadana, investasi obligasi, dan investasi ilegal atau bodong. Yang pertama, langsung saja, cara membuka rekening saham. Nah, untuk ke penjelasan itu, sebelumnya investasi ini adalah suatu tabungan yang kita miliki yang akan dicairkan pada masa yang akan datang. Kalau tabungan sendiri itu beda lagi. Tabungan itu ialah kita menabung duit untuk suatu tujuan yang tertentu. Atau misalkan kita mau beli tas, kita nabung nih 2 hari udah ada duit terkumpul, nah itu bisa langsung dibeli, atau bisa langsung dicairkan, atau bisa langsung diambil tabungan itu sendiri. Nah, kalau investasi itu beda lagi. Yang pertama, cara membuka rekening saham, yang pertama ialah siapkan dokumen. Dokumen ini terdiri dari fotokopi KTP, NPWP kita nih, NPWP kita, dan buku rekening bank kita, bukan bank untuk rekening saham. Ini bank yang kita buat naruh duit yang lain. Nah, ini. Dan yang ketiga, memilih sekuritas. Perlu diketahui, membuka rekening saham bukan di Bursa Efek Indonesia, tetapi di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas yang disebut juga dengan pialang atau broker adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Perusahaan sekuritas ini sudah banyak kok, sudah terdaftar di OJK dan sudah banyak. Nah, yang ketiga, mengisi formulir perusahaan sekuritas. Pembukaan rekening saham di perusahaan sekuritas yang Anda pilih. Formulir pembukaan rekening saham ada 2 jenis, yaitu rekening efek untuk transaksi jual dan transaksi beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo. Kemudian ada pula rekening dana investor atau RDI, yakni rekening di bank atas nama investor kita nih, investor yang terpisah dari rekening sekuritas atau atas nama sekuritas yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor. Rekening ini bertujuan untuk memisahkan dana nasabah dengan dana perusahaan efek. Yang keempat, menyetor deposit awal. Kita kan tadi udah punya tuh rekening untuk rekening sahamnya. Nah, itu kan ada nomornya tuh, nomor rekeningnya. Nah, kita bisa transfer dari bank kita untuk ke bank yang satu lagi, atau dari rekening awal kita nih, rekening tabungan kita, ke rekening saham. Nah, jadi gitu. Sekarang untuk berinvestasi saham bisa juga kok dengan 100.000 rupiah, murah. Jadi bisa misalkan kayak saya nih, saya pakai BCA. Dari rekening BCA saya transfer ke rekening saham 100.000. Nah, itu nanti dari situ perusahaan sekuritas yang kita buka rekening sahamnya, dia akan mencari saham-saham yang mau diinvestasi oleh dana dari kita. Itu cara membuka rekening saham. Nah, investasi ada 3: investasi saham, investasi obligasi atau surat utang, dan investasi reksadana. Yang pertama ada investasi saham. Investasi saham ini ialah merupakan salah satu jenis investasi yang paling dikenal oleh masyarakat. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di BI atau Bursa Efek Indonesia, maka Anda bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut dan memperoleh
hak atas dividen atau keuntungan sebesar persentase saham yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita buat investasi saham ini bentuknya surat dari perusahaan itu. Tapi kita kalau misalkan buat investasi saham ini, kita mesti lihat dulu perusahaan ini sehat atau tidak. Sehat ini maksudnya secara keuangan, secara kinerja karyawannya, intinya liquid nggak perusahaan ini, baru kita berani untuk memberikan investasi kita kepada perusahaan tersebut, sahamnya. Kalau berinvestasi saham ini jangka waktunya panjang, bisa 6 bulan dapat dividennya atau bisa setahun. Kalau misalkan kita berinvestasi saham, perusahaan tersebut naik nih omsetnya atau laba ruginya, nah itu kita bisa dapat keuntungan yang gede. Kalau misalkan laba ruginya perusahaan tersebut turun, nah otomatis kita dapatnya sedikit dari dividen tersebut. Yang kedua ada reksadana. Reksadana artinya adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Dalam hal ini, kita sebagai investor hanya perlu menyediakan modal yang kemudian modal tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Portofolio efek yang dimaksudkan terdiri atas produk pasar uang, obligasi maupun saham. Nah, kalau reksadana ini kita bisa dibilang kalau menurut pandangan saya, kita nih ada beberapa orang, misalnya 3 orang dikumpul dananya jadi satu. Nah, kita membeli sama model surat juga dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi kita investasi ini dibagi atau ada yang mengkoordinir kayak tadi manajer investasi. Nah, kalau saham tadi itu beda, kita bersifat individu. Jadi kita dapat surat lembarannya perusahaan tersebut itu atas nama kita sendiri. Kalau reksadana kayak ada yang mengkoordinir, yang bisa dibilang tadi dengan manajer investasi. Nah, itu kalau reksadana. Yang ketiga ada obligasi atau surat utang. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Imbalan bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi adalah berupa kupon. Pada umumnya di Indonesia sendiri biasanya jenis investasi ini memiliki jangka waktu mulai dari 1 hingga 10 tahun. Diterbitkannya obligasi ini dilatar belakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan di Indonesia. Terdapat 3 jenis obligasi yang dikenal, yaitu obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di pemerintah nih ngeluarin surat utang nih, nah kita beli nih surat utangnya. Nah, kalau misalkan negara sedang tidak sehat, itu surat utang itu dicabut. Jadi begitu. Yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh korporasi baik swasta maupun BUMN. Dan obligasi retail Indonesia atau ORI, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan memilih obligasi, kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat minim, terutama obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya hal ini terjadi, kita akan diberikan jaminan dari aset yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau kita berinvestasi obligasi, kemungkinan risiko ruginya itu sangat minim. Nah, dengan dijelaskan tadi ada beberapa jenis investasi. Ada investasi
dari mulai saham, obligasi, dan reksadana. Ada investasi ilegal atau investasi bodong. Investasi ilegal ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan, sering terjadi di maraknya masyarakat karena kurangnya kita sebagai investor untuk memilih perusahaan yang akan kita modalkan. Cara-cara untuk meminimalisirkan risiko investasi bodong atau investasi ilegal itu banyak. Yang pertama, kita lihat nih perusahaan tersebut ada nggak terdaftar di BI, OJK, atau perusahaan ini go public atau bukan. Nah, kalau misalkan kita lihat kejanggalan dalam perusahaan tersebut, mungkin kita jangan berinvestasi. Takutnya investasi itu ilegal atau bodong. Kita cari perusahaan-perusahaan yang lain. Sekarang untuk investasi ilegal ya gampang sih, maksudnya bukan dalam artian gampang ya. Kita lihat di OJK atau di BI kan ada tuh perusahaan-perusahaan go public. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah memenuhi syarat dari OJK untuk perusahaannya bisa welcome terhadap para investor. Gitu. Berbijaklah dalam berinvestasi, takutnya kena investasi yang ilegal atau bodong. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah. Berarti saya kurang membaca atau saya kurang lah